Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai termokimia. Selamat belajar. Jenis-jenis perubahan entalpi standar. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau dilambangkan dengan delta HF0, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya diukur pada keadaan standar. Contohnya adalah pembentukan AgCl ini. Jadi Ag yang solid ditambah setengah Cl2 gas menjadi AgCl solid dengan delta H negatif 127 kJ per mol. Untuk unsur-unsur bebas berdasarkan perjanjian delta HF0-nya adalah 0. Contohnya bebas di sini seperti yang diatomik atau yang sendiri seperti karbon itu. Delta HF0 dari karbon sama dengan 0. Delta HF0 dari Fe sama dengan 0 karena sendirian saja, satu saja itu disebut unsur bebas. Berikutnya yaitu perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD0, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian 1 mol zat menjadi unsur-unsur dalam keadaan standar. Nah, perubahan entalpi penguraian standar ini merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan. Contohnya adalah reaksi penguraian air dengan delta HD0 sama dengan positif 285,8 kJ per mol. Berikutnya adalah perubahan entalpi pembakaran atau delta Hc0, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol unsur atau senyawa pada keadaan standar. Contohnya adalah pembakaran CH4 atau metana CH4 ditambah 2 O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Nah, di sini jika reaksi pembakaran ada oksigen yang terlibat ya. Dan delta Hc0-nya adalah negatif 889,5 kJ. Yang keempat adalah perubahan entalpi netralisasi atau delta HN0, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada saat reaksi antara asam dengan basa, baik tiap mol asam atau tiap mol basa. Berikut ini adalah contoh reaksi netralisasi antara NaOH dan HCl menghasilkan NaCl dan H2O dengan delta HN0 sama dengan negatif 57,1 kJ per mol. Perubahan entalpi penguapan standar atau delta H0 VAP, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat dalam fase cair pada tekanan 1 bar berubah menjadi fase gas pada keadaan standar. Contohnya di sini adalah air dalam bentuk cair menjadi dalam bentuk gas. Nah, uap ya, jadi cair menjadi gas. Jadi delta H0 VAP-nya sama dengan positif 40,66 kJ per mol. Entalpi peleburan standar atau delta H-0 adalah perubahan entalpi pada peleburan 1 mol zat padat menjadi zat cair sesuai titik leburnya pada keadaan standar. Contohnya, untuk meleburkan 1 mol air berwujud padat menjadi cair diperlukan kalor sebesar 6,01 kJ. Maka reaksinya sebagai berikut. H2O dalam wujud padat
menjadi H2O dalam wujud cair dengan perubahan entalpi sama dengan positif 6,01 kJ. Perubahan entalpi pelarutan standar atau delta Sol-No, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan ketika 1 mol zat melarut dalam suatu pelarut pada keadaan standar. Contohnya di sini adalah HCl dalam bentuk gas menjadi HCl dalam bentuk larutan dengan delta H Sol 0 sama dengan negatif 75,14 kJ per mol. Perubahan entalpi sublimasi standar atau delta H sub 0, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat fase padat berubah menjadi fase gas pada keadaan standar. Contohnya di sini adalah H2O atau air dalam bentuk padat menjadi H2O dalam bentuk gas dengan delta H sub 0 sama dengan positif 50,01 kJ per mol. Contoh soal, perhatikan reaksi pembentukan air berikut. Kemudian tentukan perubahan entalpi reaksi penguraian 1 mol H2O. Oke, kita lihat di sini ini ada pembentukan air. Jadi 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O dengan delta HF0 negatif 472 kJ. Nah, di sini pembentukan air itu berlawanan dengan penguraian, maka reaksinya dibalik menjadi 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2. Maka delta HD atau penguraiannya menjadi positif 472 kJ. Jadi, jika reaksi dibalik, maka tanda dari perubahan entalpi juga harus dibalik. Yang tadinya negatif menjadi positif. Kemudian yang ditanyakan adalah perubahan entalpi penguraian 1 mol 2O. Tapi di sini yang diuraikan adalah 2 mol H2O. Itu terlihat dari koefisiennya ya. Di sini koefisiennya ada 2. Maka yang harus kita lakukan adalah membaginya. Jadi jumlah mol yang ingin kita cari dibagi jumlah mol yang ingin kita ketahui dikali dengan delta H-nya. Di sini 1 mol kan yang mau kita cari, yang diketahui 2 mol dikali positif 472 kJ. Jadi delta HD0-nya adalah positif 236 kJ. Penentuan perubahan entalpi reaksi. Yang pertama adalah penentuan perubahan entalpi atau delta H melalui eksperimen. Di sini memakai kalorimeter ya. Kalorimeter adalah alat untuk mengukur perubahan kalor dalam suatu reaksi kimia. Jumlah energi kalor yang diserap atau dilepaskan sistem dalam kalorimeter dapat diukur dengan akurat. Karena kalorimeter merupakan sistem terisolasi sehingga tidak ada kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sistem ke lingkungan. Berikut ini adalah gambar dari kalorimeter bom. Dirancang khusus sehingga sistem benar-benar dalam keadaan terisolasi. Biasanya digunakan untuk reaksi yang melibatkan gas. Di dalam kalorimeter bom terdapat ruang khusus berbentuk silinder yang terbuat dari logam. Ruangan tersebut diisi dengan gas oksigen pada tekanan tinggi. Silinder pada kalorimeter bom dikelilingi oleh air. Silinder tersebut berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran yang menghasilkan kalor di dalam kalorimeter bom akan diserap oleh air dan silinder.
Berikut ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan, yaitu kalor sama dengan massa dikali C dikali delta T, yaitu massa air dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Kemudian kita menggunakan kalor dari kalorimeter sama dengan C-nya ini besar ya, dikali delta T. Nah, C besar di sini adalah kapasitas dari kalorimeter. Sedangkan rumus di bawahnya adalah Q reaksi atau delta H sama dengan negatif Q air ditambah Q kalorimeter. Contoh yang pertama, sebanyak 32 gram gas metana dibakar dalam kalorimeter. Setelah reaksi terjadi, kenaikan suhu dari 24,8 derajat Celcius menjadi 88,5 derajat Celcius. Jika kalorimeter berisi 6 liter air, kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius, serta kapasitas kalorimeter sebesar 2740 Joule per gram derajat Celcius. Kalau reaksi pembakaran gas metana setiap 1 mol sebesar, diketahui ARC sama dengan 12, sedangkan ARH sama dengan 1. Diketahui massa metana adalah 32 gram, sedangkan MR dari metana atau CH4 adalah 16, sedangkan massa air kita dapat 6000 gram ya. Sedangkan kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian delta T-nya adalah 63,7 derajat Celcius. Sedangkan kapasitas kalorimeter adalah 2740 Joule per gram derajat Celcius. Nah, ini penting ya. Kenapa ada Joule per gram derajat Celcius? Itu artinya nanti hasilnya kalornya dalam joule, sedangkan massa yang dipakai adalah gram, kemudian delta T yang dipakai adalah derajat Celcius. Kita cari dari Q air dulu. M dikali C kali delta T sama dengan 6000 dikali 4,2 dikali 63,7. Hasilnya adalah 1.605.240 Joule. Kita ubah dulu menjadi kilojoule ya, 1605,24 kilojoule. Kemudian kita hitung Q kalorimeter sama dengan kapasitas kalorimeter dikali delta T. Hasilnya adalah 174.538 Joule. Ubah dulu menjadi kilojoule, jadi 174,538 kilojoule. Kita cari Q reaksi atau delta H-nya, jadi negatif Q air nya adalah negatif 1774,778 kilojoule. Kemudian kita cari jumlah mol dari CH4, yaitu 32 gram dibagi 16 gram per mol. Jadi itu massa dibagi MR ya, hasilnya adalah 2 mol. Kenapa pakai jumlah mol metana? Jadi ini metana digunakan untuk memanaskan air, jadi kalornya sama ya. Lalu delta H sama dengan Q reaksi dibagi jumlah mol dari CH4. Hasilnya adalah negatif 890 kJ per mol. Contoh berikutnya, 50 ml larutan HCl1M yang suhunya 22 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml larutan NaOH1M yang suhunya 22 derajat Celcius. Pada reaksi tersebut terjadi kenaikan suhu sampai 28,87 derajat Celcius. Tentukan delta H netralisasi dan tulis persamaan termokimia reaksi tersebut. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah mencari jumlah mol dari masing-masing zat tersebut. Untuk jumlah mol HCl sama dengan volume dikali
konsentrasi yaitu, jadi 50 milimol kita ubah menjadi mol 0,05 mol. Kemudian untuk jumlah mol NaOH juga sama, volume NaOH dikali 1M atau konsentrasinya ya, sama dengan 50 milimol atau 0,05 mol. Kemudian untuk volume air adalah 100 mili. Jadi massa larutan sama dengan massa air sama dengan 100 mili dikali 1 gram per mili. Itu massa jenis air ya. Jadi massanya adalah 100 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi massanya 100 dikali 4,2 Joule per gram derajat Celcius, kemudian dikali dengan delta T-nya yaitu 28,87 derajat Celcius dikurangi 22 derajat Celcius. Hasilnya adalah 2885,4 Joule atau 2,8854 kilojoule. Nah, ini delta H-nya adalah negatif Q. Jadi untuk 0,05 mol H2O adalah negatif 2,8854 kilojoule. Jika untuk 0,05 mol H2O delta H-nya adalah negatif 2,8854 kilojoule, maka untuk 1 mol H2O adalah negatif 57,71 kilojoule per mol. Kemudian tulis persamaan termokimianya, HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Delta H sama dengan negatif 57,71 kilojoule per mol. Berikutnya adalah penentuan delta H berdasarkan delta HF0. Jadi berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, di sini delta HR0-nya adalah sigma dari delta HF0 hasil reaksi dikurangi sigma delta HF0 per reaksi. Nah, kalau hasil reaksi itu di sebelah kanan ya, sedangkan reaksi di sebelah kiri. Untuk lebih mudah menghafalnya, jadi kanan dikurangi kiri seperti itu. Adalah contohnya ya, tentukan delta H reaksi pembakaran C2H6 jika diketahui delta HF0 C2H6 adalah negatif 84,7 kJ per mol, delta HF0 CO2 sama dengan negatif 393,5 kJ per mol, delta HF0 dari H2O adalah negatif 285,8 kJ per mol. Nah, untuk pembakaran dari C2H6 sendiri itu ditambah dengan oksigen ya, karena reaksi pembakaran. Kemudian disetarakan sehingga hasil reaksinya seperti ini. Untuk delta H-nya kita lihat yang kanan terlebih dahulu, itu ada CO2, kita tulis delta HF0 dari CO2, kemudian koefisiennya 2, jadi dikalikan 2 ya, ditambah H2O. Jadi delta HF0-nya dari H2O dikalikan 3. Kemudian dikurangi dengan yang di sebelah kiri, delta HF0 dari C2H6, karena koefisien 1 kali 1 ditambah 3,5 kali delta HF0 dari O2. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. 2 dikali negatif 393,5 ditambah 3 dikali negatif 285,8 dikurangi dalam kurung ya negatif 84,7 ditambah 0. Nah, di sini menurut perjanjian yang pelajaran sebelumnya, delta HF0 dari O2 adalah 0 karena dia unsur bebas. Hasilnya adalah negatif 1559,7 kilojoule.
Jadi delta H pembakaran dari C2H6 adalah negatif 1554,7 kJ. Sekian pelajaran hari ini, jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.